Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang standar dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang akuntansi dan manajemen. Biasanya, karya tulis ilmiah ini merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma 3, Diploma 4, S1, S2, dan S3 dalam menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, ataupun dilakukan oleh para akademisi untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan penelitian ataupun publikasi karya tulis ilmiahnya. Di sini saya akan mengulas ringkas standar dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa karya tulis ilmiah harus sesuai dengan lingkup bidang kajian yang ditetapkan. Contohnya, saya mau menyelesaikan skripsi di bidang akuntansi keuangan. Berarti koridor, kemudian juga literatur-literatur yang saya gunakan adalah bidang akuntansi keuangan, bukan akuntansi manajemen ataupun sistem informasi akuntansi. Ataupun bidang kompetensi penelitian saya adalah manajemen sumber daya manusia. Berarti yang akan saya eksekusi itu adalah penelitian di bidang manajemen SDM, bukan manajemen pemasaran. Yang kedua, ide yang ditawarkan menarik seperti current issues. Kenapa? Karena karya tulis ilmiah yang menarik ataupun yang kompetitif biasanya adalah jualan ide ya. Yang ketiga, fenomenanya jelas. Artinya kejadian atau kondisi atau peristiwa ini bisa kita tarik menjadi fenomena dalam penelitian kita. Ataupun untuk menegaskan fenomena tersebut, kita bisa tambahkan data yang bersumber dari BPS atau dari Bank Indonesia ataupun sumber kompeten lainnya. Yang keempat, masalah utama penelitian dapat ditarik dari fenomena. Kenapa demikian? Karena no problem, no research. Artinya kalau tidak ada masalah utama penelitian kita, dianggap ini bukan merupakan suatu penelitian. Yang kelima, penelitian tersebut kenapa penting untuk dilakukan? Nah, ini biasanya yang dituntut oleh pembaca, oleh penguji, ini terkait dengan masalah novelty ataupun keterbaruan dari penelitian kita. Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru melakukan penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak mesti harus dalam bentuk keterbaruan, tetapi posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya itu ada di mana. Nah, ini berarti apa? Mapping terkait dengan penelitian-penelitian dengan topik yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah kita ini sejauh mana sih gitu ya. Nah, berarti kita mesti harus membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau kita tidak kalau kita tidak memenuhi terkait dengan novelty ataupun keterbaruan yang mungkin berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, metodologi penelitian yang dipilih didasarkan pada argumentasi yang jelas. Artinya adalah pemilihan metodologi penelitian itu bukan berdasarkan subjektivitas kita semata, tetapi apa yang mau kita ulas, apa yang mau kita bedah masalah penelitian kita itu bagaimana Nah, sehingga nanti di sini metodologi penelitian yang cocok itu apa? Ini penting sekali karena apa? Karena metodologi penelitian ini merupakan pisau bedah yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita ataupun karya tulis ilmiah kita. Selanjutnya, bahwa karya tulis ilmiah kita itu mesti harus memiliki manfaat atau kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bidang karya tulis ilmiah kita Seperti tadi yang saya sampaikan, apakah akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen ataupun sistem informasi sistem informasi akuntansi ataupun mungkin manajemen keuangan dan bidang lainnya tergantung bidang karya tulis ilmiah kita itu bidangnya apa Dan terakhir bahwa karya tulis ilmiah kita harus memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan. Nah, ini biasanya
yang sebut ya, ini implikasi manajerialnya apa? Artinya adalah penonton ataupun pembaca utama karya tulis ilmiah kita itu siapa? Sehingga karya tulis ilmiah kita ini juga bermanfaat bagi penonton ataupun pembaca utama dari karya tulis ilmiah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.